Apa yang biasanya menjadi portofolio di pemerintahan? Kami pasti akan mengatakan semua bidang yang terkait dengan keuangan, transportasi, lingkungan, dan sebagainya. Pembentukan portofolio pemerintah biasanya telah memiliki template sendiri yang membuat portofolio selalu serupa. Kecuali ada persyaratan khusus yang mengharuskan pembentukan portofolio yang unik. Apakah kalian mengetahui beberapa portofolio unik perwakilan pemerintah dunia yang pernah dibuat? Ini terdengar agak absurd, tetapi sebenarnya benar-benar terjadi. Check this out. Bagaimana perasaan kalian jika diberitahu jika Uni Emirat Arab adalah satu-satunya negara di dunia ini yang telah membentuk Kementerian Kecerdasan Buatan sejauh ini secara resmi? Pemerintah Uni Emirat Arab memiliki visi besar dalam memanfaatkan kementerian ini dengan diperkenalkannya program kecerdasan buatan nasional. Didorong oleh Menteri Kecerdasan Buatan pertama di dunia, yaitu Omar Al-Olama, lulusan bisnis dan manajemen yang baru berusia 30 tahun. Target dari pemerintah Uni Emirat Arab dengan dibentuknya kementerian baru ini adalah menjadikan negaranya sebagai yang terdepan di bidangnya pada tahun 2031. Khususnya dalam penerapan kecerdasan buatan di bidang pendidikan, transportasi, energi, antariksa, dan teknologi. Ini memang terdengar aneh, tapi kami yakin portofolio ini akan menjadi sesuatu yang akan biasa didengar dalam waktu dekat. Uni Emirat Arab sekali lagi berada di depan pemerintah lain dalam menciptakan portofolio baru yang aneh. Ohud Al-Rumi, seorang sarjana ekonomi dan bisnis, ditunjuk oleh pemerintah Uni Emirat Arab untuk mengepalai Kementerian Kebahagiaan dan Kesejahteraan Nasional. Portofolio baru yang diperkenalkan pada 10 Februari 2016 ini dibuat untuk melaksanakan program-program yang dirasakan bisa meningkatkan tingkat kebahagiaan masyarakat Uni Emirat Arab ke tingkat yang lebih baik, dengan meningkatkan hubungan antar masyarakat dengan pemerintah. Berbagai program diperkenalkan melalui National Happiness Agenda, di mana Uni Emirat Arab menargetkan menjadi 5 negara teratas di dunia dalam indeks kebahagiaan pada tahun 2021. Menurut Al-Rumi, pengangkatannya sebagai pemegang portofolio mendapat banyak kritikan sinis dari pihak lain yang menampik pentingnya apa yang akan dilakukannya. Untuk negara sebesar Cina, mereka perlu memiliki departemen khusus untuk masalah serupa karena skala negara mereka. Itulah sebabnya Cina memiliki unit khusus yang disebut Kantor Kontrol Cuaca Beijing yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan bahkan memodifikasi cuaca bila diperlukan. Dengan total 37.000 petugas yang bertugas, departemen ini tidak hanya bertanggung jawab untuk menyemai awan untuk hujan, tetapi mereka juga harus membuat awan agar hujan turun lebih awal. Selama Olimpiade Beijing tahun 2008, departemen ini ditugaskan untuk memastikan jika semua lokasi tidak terkena hujan. Mereka akan menggunakan senjata anti pesawat yang menembakkan peluru berisi silver iodide untuk mempercepat proses hujan sebelum tiba di lokasi acara. Lucunya, pada tahun 2009, karena kesalahan departemen ini, badai salju besar mengakibatkan situasi di Beijing tidak terkendali. Seorang juru bicara departemen menggambarkan bencana itu sebagai bencana alam. Karena larangan impor langsung bubuk teh dari luar Amerika Serikat pada tahun 1897, pemerintah mereka memperkenalkan Badan Serbuk Teh Bubuk untuk memeriksa setiap sampel teh yang ingin dipasarkan di sana. Terdiri dari 7 inspektur bubuk teh ahli yang ditunjuk di bawah Food and Drug Administration atau FDA. Tugas mereka adalah mencicipi semua sampel teh yang tersedia untuk memastikan kualitas dan kemurniannya sebelum izin disetujui. Kepala inspektur yang bernama Robert, yang juga disebut sebagai ahli teh nomor 1 pemerintahan Amerika Serikat, dilaporkan mencicipi lebih dari 300 cangkir teh setiap hari kerja selama lebih dari 48 tahun memimpin badan itu. Mereka tetap beroperasi selama lebih dari 100 tahun sebelum dibubarkan pada tahun 1996. Dikatakan jika pengeluaran tahunan biaya operasi ini sekitar 235.000 US dollar, yang dikritik karena lebih baik dihabiskan di tempat lain.
Di zaman modern, di mana interaksi manusia lebih banyak berkisar pada layar ponsel dan media sosial, keberadaan individu yang menghadapi depresi karena kesepian adalah kenyataan. Mungkin itulah alasan mengapa pemerintah Inggris Raya memperkenalkan ide untuk membuat portofolio Minister of Silence untuk meningkatkan tingkat mental masyarakat mereka. Pada awalnya, ide ini dikutuk karena kebodohannya. Tapi penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya keprihatinan yang besar setelah lebih dari 9 juta warga Inggris atau 14% dari total penduduk dilaporkan hidup dalam kesunyian, terutama orang tua dan orang cacat. Pada tahun 2017, Tracy ditunjuk untuk memegang portofolio tambahan Menteri Olahraga, Sipil, dan Perdamaian saat ini, dengan harapan agar masalah isolasi diri tidak menjadi sesuatu yang lebih serius. Pelaksanaan program yang dimulai pada tahun 2008 sampai 2020 gagal membawa perbaikan keadaan. Dalam periode yang sama, portofolio ini beberapa kali berpindah tangan sebelum portofolio Silent dijatuhkan sebagai label resmi nama kementerian. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tinggalkan like. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.